Dulu di Hadramaut ada seorang Habib, kakek-kakek dia. Kalau jalan kayak saya begini bawa tongkat. Anak muda-muda di masjid ejekin ini orang tua. Nah, karena mereka pikir ini kakek-kakek nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya kakek-kakek. Jadi dibercandain, dipimpong sana, pimpong sini. Sekali waktu imamnya nggak ada. Itu masjid, imamnya nggak datang. Ya tentu kan sholat harus diimami. Cari-cari nggak ada yang lebih tua lebih dari orang yang selama ini dipimpong oleh anak muda, dipermainkan oleh anak muda. Paksa dia jadi imam, dia menolak habis-habisan. Tidak bisa, kata anak muda. Orang semasjid tunjuk dia, digendongnya itu si kakek, ditaruh di pengimbaran. Mulai sholat jahar, katakanlah sembahyang isya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, selesai waladhdallin amin. Mulai baca surah itu. Pada waktu dia bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, nisab pertama dengan sab kedua, ketiga, keempat, lihat ini imam kok ada suaranya aja tapi orangnya nggak ada. Udah pernah dapetin belum yang begitu tuh? Sama saya belum pernah juga. Karena dalam sholat makmum stop, diam di tempat, nggak melakukan reaksi. Selesai salam. Yang kedua juga begitu. Pada saat nanti itu mau rukuk, ya, katakanlah surahnya walam yakul lahu kufuwan, ada lagi dia itu, nongol lagi dia, ya, ada lagi di pengimbaran. Allahu akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada suara, rupa tidak ada. Sampai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu semua jamaah nggak kasih kesempatan, dia tangkap. Ayo, dari mana tadi? Kakek-kakek ditangkap, ya dia nggak mau ngaku. Tidak, saya dari tadi ada di sini. Ngaku deh, dari mana tadi? Dan itu terjadi pada Syekh Abdul Qadir Jailani, apalagi beliau orang makhluk binatang yang sudah tinggal tulang belulang saja dikatakan hidup dah kau. Gom biidznillah, hidup. Itu maknanya innalillahi ibadan lau aradu arad. Allah memiliki banyak manusia-manusia istimewa yang apabila mereka itu mau, Tuhan ikutin kemauan dia. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Di Hadramaut itu masih banyak yang model begitu. Lagi bicara-bicara dengan teman-temannya, ini kalau kita minta sama Tuhan ini gunung, sebentar juga dia jalan nih sama-sama dengan kita, bergerak itu gunung. Padahal lagi bicara-bicara biasa-biasa saja. Masih banyak itu orang-orang yang begitu. Ngomong apa tadi? Imam sudah akhirnya nggak bisa bergerak dia. Tiba-tiba dari bawah kakinya ini, dari badannya ini keluar air. Tambah mencurigakan. Akhirnya dia ngakui, saya baru saja dari Bombay. Dari Yaman ke Bombay, ngapain saudara? Kan lagi sholat kok dari Bombay.
Saya baru saja dengan teman-teman saya dari seluruh dunia mengangkat satu kapal laut yang berisikan penumpang yang begitu banyak dan barang-barang yang begitu banyak untuk kami angkat ke permukaan, karena itu kapal sudah akan tenggelam dan karam. Kok bisa jalan dari jarak jauh sampai ke Bombay? Itu dia namanya ahlul khutwah. Bukan sebatas ahlul khutwah yang sekali berjalan dengan beberapa langkah saja sampai kepada tujuan, juga mereka ahlul khutwah dan ahlul darak dipanggil. Ahlul darak yang bisa memberikan pertolongan seketika. Makanya kalau berdoa kelas-kelas mereka itu cukup dengan membaca Fatihah dan memanggil mereka dengan ya ahlad darak, ya ahlad darak. Kita baca Fatihah dengan mengatakan al-fatihah ila arwah jami ahlid darak, lalu kita panggil saja ahlad darak, ya ahlad darak. Nah, mereka akan datang, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi tidak usah pakai banyak-banyak, cukup siapapun juga yang namanya ahlad darak akan datang memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian karena sudah diketahui bahwa ini, dia katakan bahwa datang dari Bombay, dia kasih tahu bahwa dia habis memberikan pertolongan, kemudian baru dilepas. Setelah dilepas, dia akhirnya dalam doanya dia tidak mau kehidupannya ini menjadi fitnah, menjadi ujian kepada dirinya. Maka dia minta supaya rahasia dirinya yang sudah terbongkar ini ya tidak lagi dijadikan atau menjadi penyebab fitnah dan ujian, dan dia minta dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dunia setelah 1 hari dari peristiwa itu, dia meninggal dunia.